Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan kembali membongkar kelakuan-kelakuan licik dari orang-orang aswaja, kaum muslimin, ya. Orang-orang aswaja itu, ya, ketika mereka berkoar-koar di media mengajak debat para asatid salafi, ya, mereka menyebarkan fitnah-fitnah bahwa orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu kerjaannya ya ngarang-ngarang dalil, ngerubah-ngerubah Al-Quran, kemudian memprovokasi umat. Ya. Makanya mereka berkoar-koar bahwa orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi ini adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Padahal secara jejak digital kaum muslimin, yang sesat dan menyesatkan, yang kerjanya ngerubah dalil, ngarang-ngarang Al-Quran, membuat provokasi, itu adalah kelompok mereka sendiri kaum muslimin. Ya. Pak Idrus Romli, Singa Aswaja, pernah di dalam ceramahnya mengatakan kerjaan Wahabi itu seperti itu kaum muslimin. Kerjaannya ngerubah-ngerubah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada yang dirubah-rubah, nggak bisa merubah-rubah, ngarang-ngarang dalil. Ya. Kalau nggak ada ngarang-ngarang dalil, maka membuat provokasi. Itu statement dari Pak Idrus Romli, kaum muslimin. Ya. Coba kita simak lagi videonya, kaum muslimin. Karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada yang dirubah, merubah hadis. Kalau nggak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau nggak ada dalil yang mau dikarang nggak ada, maka bagaimana bikin propaganda? Nah, kaum muslimin, ya itu Pak Idrus Romli, kaum muslimin, ya. Saya rasa nggak ada yang nggak kenal dengan Idrus Romli ini, kaum muslimin, ya. Entah sudah berapa kali ya Pak Idrus Romli ini melakukan debat dengan para asatid salafi, kaum muslimin, ya. Salah satunya dengan Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin yang saat ini ditantang debat oleh ya orang yang nggak ada powernya sama sekali, kaum muslimin. Ya. Sedangkan tokoh seperti Pak Idrus Romli saja ketika debat dengan Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin dan Ustadz Firanda ya, ketika di Batam, ya kan ada itu debatnya Pak Idrus Romli dengan Pak Kiai Tobari. Pak Idrus Romli mengakui bahwa amaliyah yang biasa mereka kerjakan itu bid'ah mungkaroh, yang memerangi acara atau amaliyah tersebut diberikan pahala, tapi tetap ngeles demi untuk meneruskan amaliyah yang biasa dikerjakan, karena memang itu ya penghasilan mereka, mimpin tahlil dapat amplop, ya, dapat besek, ya, dapat berkat, ya, sehingga mereka berat untuk meninggalkan amaliyah tersebut, kaum muslimin, sehingga dengan cara apapun ya mereka tetap membela dengan alasan itu sudah menjadi budaya. Itu bukan budaya, itu amaliyah, bukan budaya lagi, sudah amaliyah itu. Kalau budaya itu ya budaya gotong royong, itu budaya. Lah kalau amaliyah tahlilan itu bukan budaya, itu sudah menjadi amaliyah tetap. Ya. Dan tetap dibela oleh Pak Idrus Romli. Supaya apa? Supaya amaliyah tersebut tetap ada. Ya. Dan ya meskipun di forum debat Pak Idrus Romli sudah mengakui seperti itu, di luar debat tetap saja memfitnah dakwah sunnah, kaum muslimin, ya, memfitnah dakwah sunnah. Dan ternyata kaum muslimin, Pak Idrus Romli ini sudah sejak lama memfitnah para ulama dari kalangan salafi, ya, memfitnah, memprovokasi, berusaha menjauhkan orang-orang dari dakwah sunnah, ya, dengan cara memfitnah. Tapi di luaran Pak Idrus Romli justru memfitnah orang-orang salafilah yang kerjaannya ngerubah dalil, ngarang dalil, membuat provokasi, padahal itu kerjaan dia sendiri, kaum muslimin. Dan sebenarnya kedok dari Pak Idrus Romli ini ya sudah dibongkar sejak lama oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala, kaum muslimin, ya. Coba kaum muslimin, ini ada sebuah video di forum debat sepertinya, kaum muslimin, ya. Ustadz Abdul Hakim dicecar dengan pertanyaan sekaligus pernyataan-pernyataan yang dinisbatkan kepada para ulama salafi. Akan tetapi Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad membantah telak bahwa itu adalah perkataan ulama salafi, ya. Dan ternyata perkataan tersebut adalah perkataan Idrus Romli di dalam kitab yang dikarang oleh Idrus Romli. Idrus Romli berusaha untuk memfitnah para ulama salafi, ya, supaya terkesan para ulama salafi pemahamannya adalah sesat dan menyesatkan, ya. Coba kita simak Ustadz Abdul Hakim membongkar kebobrokan dari Idrus Romli. Yang ada hadiah kitabnya. Enggak. Ini pernyataan dari
Al-Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Al-Albani itu menyatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Utsman itu adalah bid'ah. Begini kata Syekh Utsaimin, ya'ti rajulun fi hadzal asr laisa indahu syai'un min al-ilmi. Wa yaqul, yang mengatakan adzanul jum'ah al-awwal bid'ah, itu kata Al-Albani. Li'annahu laisa ma'rufan ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu an naktasiru ala al-adzan sani faqat. Fanaqulu lahu, ini kata saya ini, inna sunnata Utsman sunnatun muttabi'atun idza lam tukhalif sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun ahadun min as-sahabah alladziina hum a'lamu minka ya Albani wa ahyaru ala dinillah bimu'aradati. Wa huwa min al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin alladziina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittibaihim. Ini pernyataan saya ini dari kalangan Wahabi sendiri kepada Albani, menyatakan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apalagi dia menyatakan bahwa adanya Sayyidina Utsman itu merupakan bid'ah, seperti itu. Yang kedua, Albani mengkafirkan Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menafsiri kalimat wajah dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Albani, itu adalah ditanyakan dalam kitabnya Fatwa Albani Sahifah 523. Ketika ditanyakan tentang masalah takwil tersebut, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mukmin, seperti itu. Ketika menafsiri kalimat wajah dengan mulka. Makanya dengan fatwanya ini berarti secara tidak langsung Albani itu mengenal Bukhari itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin, seperti itu. Dalam kitab lagi Albani menyatakan dalam kitab Tahdhirus Sajid yang Ittihadul Qubur halaman 68, Albani itu mengajak kaum muslimin agar membongkar kubbatul khadra, kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad beliau dalam dalamnya, seperti itu. Gara-gara fatwa seperti itu Albani dianggap ini sangat kontroversial dalam pernyataan saya sependapat dengan Ustaz yang di depan itu, bahwa Albani itu kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan Wahabi sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis, seperti itu. Ya, terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini kitab Al-Utsaimin Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Sahifah 638. Syekh Utsaimin sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadur oleh Ustaz Mahfuz Ali, Ustaz Idrus Rofi dari LPM Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Iya, dalam kitab itu. Dalam kitab itu saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkap di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani, tidak tertuju ke perkataannya kepada Syekh Albani lain. Tapi kan bisa dijelaskan rojinya kitab ini kalau maksudnya. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada Syekh Albani. Silakan dirujuk kembali. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi di sana 623 tadi. Nah, agak terakhir bisa. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua, dari Al-Bani dari sampai kepada Syekh ini. Tidak ada. Sampai dilanjutin. Nggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik, dan saya akan jawab satu persatu. Ya kan? Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Daripada a'da'us sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah. Karena itu diputar-balikan perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani, lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Iya.
memang betul gitu. Iya. Apa? Enggak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah taala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat azan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentakhris Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar kubah, tidak pernah ada di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr yang menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi, Syekh Albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi.
Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani. Harus ada bukti. Nah, coba kaum muslimin ya. Sekelas Pak Idrus Romli saja ya, ketika nggak mampu melawan debat dengan para asatidz salafi, sampai mengarang kitab untuk memfitnah para ulama salafi. Ya, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Demi untuk menjatuhkan kredibilitas dari Syekh Al-Albani rahimahullah, Pak Idrus Romli ini sampai mengarang-ngarang perkataan yang dinisbatkan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, seolah-olah Syekh Al-Albani rahimahullah ini bertentangan dengan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa amaliyah Utsman bin Affan ya itu bukanlah bid'ah. Akan tetapi Syekh Al-Albani mengatakan amaliyah Utsman bin Affan itu adalah bid'ah. Ya, entah amaliyah apa yang disebutkan, mungkin ya azan yang dikumandangkan 2 kali ya ketika sholat Jumat kaum muslimin ya. Itu kan hasil ijtihad dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, memang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat Utsman bin Affan dengan ijtihadnya melakukan azan 2 kali ketika memang kaum muslimin ini semakin rame. Ya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ya, dikatakan oleh Pak Idrus Romli di dalam kitabnya, nggak tahu kitab apa itu tadi ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan itu sunnah khulafaur rasyidin, akan tetapi dinarasikan oleh Idrus Romli seolah-olah Syekh Al-Albani ini menuduh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an berbuat bid'ah. Na'udzubillah min dzalik ya. Coba ya. Sampai segitunya kaum muslimin, orang-orang yang ingin memadamkan dakwah sunnah ya, tidak berhasil mereka ya mengalahkan para dai salafi di forum debat, mereka ngarang-ngarang kitab untuk memfitnah para dai salafi, para ulama salafi kaum muslimin. Coba ya. Sekelas Idrus Romli saja kewalahan ketika berdebat dengan para asatidz salafi sampai membuat fitnah yang seperti itu kaum muslimin. Apalagi orang yang nggak ada apa-apanya di Aswaja. Tokoh agama bukan, ditokohkan juga tidak, ya. Dikenal berilmu juga tidak. Hah? Sekelas Idrus Romli yang diberikan julukan singa Aswaja, ya, yang memberikan juga jamaah kaum muslimin, jamaahnya orang-orang Aswaja diberikan julukan singa Aswaja saja, ya, kelojotan kalau berdebat dengan para asatidz salafi. Sampai ada ketika berdebat dengan Ustadz Ali Musri, Semjan Putra, Hafizahullah Ta'ala, ya, videonya saja nggak berani publikasikan Pak Idrus Romli. Nggak berani, karena apa? Dibantah telak oleh Ustadz Ali Musri, ya. Itu sekelas singa Aswaja. Sekarang ada orang yang bukan tokoh, ditokohkan juga tidak, punya nama juga tidak di kalangan Aswaja, mengajak debat Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala. Ya, coba kaum muslimin. Ya jelas itu ya nggak level lah kaum muslimin, ya, nggak level kaum muslimin, ya. Jadi kalau melayani orang-orang seperti itu ya kurang kerjaan, ya. Sekelas singa Aswaja itu saja sudah sudah KO kaum muslimin, sudah jelas, ya. Pak Said Akil Munawar ada ya videonya, mudzakarah dengan Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan ternyata tuduhan-tuduhan orang Aswaja terhadap orang-orang salafi, terhadap dakwah sunnah, para asatidz salafi, itu juga terbantahkan telak oleh Ustadz Zainal Abidin, ya. Insya Allah nanti akan kita angkat videonya lagi kaum muslimin, ya. Jadi dari sini saja sudah jelas kaum muslimin, ya. Melayani debat orang-orang Aswaja, yaitu sama saja melayani debat orang-orang yang mereka tidak mencari kebenaran, ya. Mereka hanya mencari pembenaran kaum muslimin, ya. Kalaupun mereka kalah telak di forum debat, di luar debat mereka akan tetap memfitnah para dai salafi dan juga tetap memfitnah dakwah sunnah, ya. Tetap seperti itu kelakuan mereka kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.